بسم الله. قال المؤلف مولانا الشيخ الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن يوسف الهرري رحمه الله تعالى وأفاض علينا من نفحاته وأسراره وبركاته آمين. Nasihatun, bermulai ini itu nasihat. Qala Ashriyuna, telah berkata Ashriyuna oleh orang sezaman dengan kami. Asy-Syaikhu, seorang syekh, Abdullahil Ghummari, yaitu Abdullah Al-Ghummari, fi risalatihi, dalam risalahnya Mursyidul Hair. Ini nama risalah karya Sayyid Abdullah Al-Ghummari berjudul Mursyidul Hair fi wad'i hadis Jabir. Yang risalah ini kesimpulan kandungannya adalah menetapkan bahwa hadis Jabir yang mengatakan bahwa Nur Muhammad sebagai awal para makhluk adalah hadis maudhu'. Hadis maudhu', hadis palsu. Karena itu judulnya demikian, fi wad'i hadis Jabir, dalam kepalsuan hadis Jabir. Enggak ada di Riyadhus Shalihin. Qala, berkata oleh Sayyid Abdullah Al-Ghummari, wa ma yujadu, dan apa yujadu yang didapati, fi ba'dhi kutubil maulidin nabawiyyi, dalam sebagian kitab-kitab maulid Nabi, min ahaditsa, dari beberapa hadis, la hitama laha, tidak ada hitam laha baginya, yang dimaksud tidak ada kebenaran. Wala zimam, dan tidak ada zimam. Zimam yang dimaksud ya sama kebenaran atau kesahihan. Secara harfiah itu artinya zimam itu tali untuk menggebah kuda atau semacamnya. Artinya tidak ada kebenaran dan tidak ada sumbernya. Hiya, bermula dia, al-ahadis minal ghuluwi, dari al-ghulu, berlebih-lebihan. Alladhi, yang nahallahu, telah melarang Allahu, oleh Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, anhu, darinya, al-ghulu. Al-ghulu itu artinya berlebih-lebihan dalam cara beragama. Tentu apabila menyalahi ajaran yang ada, maka al-ghulu tersebut adalah ghuluwun qabih, berlebih-lebihan yang sangat buruk. Fala yu'tamadu, maka tidak disandari, ala tilkal kutubi, atas itu kitab-kitab. Wala yuqbalul i'tidharu, dan tidak menerima al-i'tidharu, oleh udzur, anha, darinya ahadis.
artinya tidak diterima menjadi sebagai alasan hadis-hadis tersebut bi annaha dengan bahwa dia ahadis minal fadaili dari fadilah-fadilah. Lianna al-fadaila karena sesungguhnya keutamaan-keutamaan atau al-fadail yutasahalu fiha diringankan fiha dimudahkan atau digampangkan fiha di dalamnya al-fadail biriwayatid dha'ifi dengan riwayat hadis dhaif. Ammal hadisul makdzubu adapun hadis yang didustakan, hadis palsu atau hadis dusta, fala yuqbalu maka tidak diterima akan al hadisul makdzub fil fadaili dalam fadilah-fadilah ijma'an secara ijma' dengan kesepakatan para ulama. Hadis makzub atau hadis maudhu' tidak dapat ditoleransi walaupun umpama isinya berbicara tentang fadail, tentang keutamaan-keutamaan, maka tidak boleh dijadikan sandaran dan tidak boleh diriwayatkan. Wan nabiyyu dan nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda ia, man haddatsa anni siapa orang yang menyampaikan hadis anni dariku bihadisin dengan suatu hadis yara memandang oleh dia man annahu kadzibun bahwa ia itu dusta, fahuwa maka bermula dia man ahadul kadzibina itu salah seorang dari orang-orang yang berdusta. Orang meriwayatkan hadis, dia mengetahui, memandang bahwa hadis yang diriwayatkannya itu hadis palsu, tapi begitu oleh dia diriwayatkan, maka berarti ini orang termasuk apa? Pendusta. Wa yaqulu dan bersabda oleh Rasulullah, man kadzaba alayya siapa orang kadzaba berlaku dusta oleh man alayya atasku muta'ammidan halnya bersengaja ia falyatabawwa maka hendaklah mengambil oleh dia, mengambil tempat oleh dia maq'adahu akan tempatnya minan nari dari neraka. Nah jadi misalkan terkait maulid Nabi, bahwa maulid Nabi membuat peringatannya itu perkara yang baik, perkara yang baik. Tetapi kalau kemudian di dalam maulid Nabi diriwayatkan hadis-hadis yang dusta, palsu, maka itu musibah besar. Musibah besar. Wa fadlun nabiyyi dan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabitun itu telah sahih adanya fil Qur'anil Karim dalam Al-Qur'an wal ahadits sahihati dan dalam hadis-hadis sahih. Wahia dan bermula dia al ahadits sahihah fi ginan, cukup. Fi ginan itu maksudnya apa? Cukup. Amma yuqalu fihi dari apa yuqal yang dikatakan fihi di dalamnya fadlun nabi minal kadhibi dari kedustaan wal ghuluwi dan berlebih-lebihan. Intah, selesai perkataan Sayyid Abdullah Al-Ghummari. Maksudnya lebih dari cukup dalam
menetapkan atau menjelaskan keutamaan Rasulullah atas seluruh makhluk-makhluk Allah ini dengan ayat-ayat Al-Quran. Ada ayat-ayat Al-Quran yang berisyarat kepada itu. Kemarin sudah kita baca di antaranya. Demikian pula dalam beberapa hadis yang sahih. Ada hadis-hadis yang memberikan penegasan bahwa Rasulullah adalah afdalu khalqillah. Lebih dari cukup dengan itu. Mau ngapain bikin hadis-hadis palsu atau meriwayatkan hadis-hadis dusta? Termasuk salah satunya ini dia hadis Jabir yang oleh banyak hafiz hadis dinilai palsu, maudhu'. Salah satunya beliau ini Sayyid Abdullah Al-Ghummari menilai hadis Jabir tersebut adalah hadis maudhu', hadis palsu. Untuk apa diriwayatkan? Di beberapa kitab maulid bahkan hadis Jabir ini seringkali diungkap, bahkan dikutip, dan bahkan juga sering disampaikan oleh sebagian orang yang tentu mereka tidak paham dalam hal ini. Mereka meriwayatkan kisah hadis Jabir ini, padahal ini hadis tidak ada dasarnya. Ini hadis maudhu'. Summa kemudian innat tashabbusa sesungguhnya at-tashabbus biqauli apa bahasa kita yang ngotot gitulah, bersikeras, bersikuku atau keras kepala dengan mengatakan inna nur Muhammadin, bahwa nur Muhammad awwalul makhluqati, itu awal para makhluk alal itlaqi, di atas mutlak. Nau'un, itu macam, suatu macam, minal ghuluwi, dari perbuatan al-ghuluw. Itu tadi al-ghuluw artinya apa? Berlebih-lebihan. Wa qad naha, dan sungguh naha, telah melarang oleh Allah wa rasuluhu, dan rasulnya, anil ghuluwi, dari berlebih-lebihan dalam urusan agama ini. Ya. Mereka mengatakan bahwa meriwayatkan hadis Jabir ini tujuannya untuk memuliakan Rasulullah, kata mereka. Nah, tetapi sebenarnya mereka apa? Justru mencederai ajaran Rasulullah, mencederai hadis-hadis Rasulullah. Karena apa? Itu tadi, hadis Jabir itu tidak ada periwayatannya dalam kitab-kitab hadis standar, yang bahkan oleh sebagian hafazul hadis dinilai sebagai hadis maudhu'. Wa minal ghuluwi aydan, dan dari al-ghuluw, berlebih-lebihan, sikap berlebih-lebihan, aydan pula, yang hal ini dilarang dalam ajaran agama kita. I'tiqadu katsirin, bermula keyakinan banyak, minan nasi, dari orang-orang, annal waliya, sesungguhnya seorang wali, la yukhti'u, tidak salah, tidak berbuat salah oleh al-wali, fi syai'in, dalam suatu apapun, min amrid dini, daripada perkara atau urusan agama. Ini pendapat merusak.
bahwa kata mereka wali Allah tidak akan pernah jatuh dalam kesalahan sedikit pun dalam urusan agama. Wahada, dan ini keyakinan khilafu hadis Rasulullah, menyalahi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi rawahu, yang telah meriwayatkannya akan hadis At-Tabarani oleh Imam At-Tabarani fil Awsat, dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat, min hadis Abdullah bin Abbas, dari hadis Abdullah bin Abbas, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin, tidaklah dari seorang pun, minkum, dari kalian, illa yu'khadhu, kecuali diambil, min qawlihi, dari perkataannya ahadin, wa yutraku, dan ditinggalkan, ghairu Rasulillahi, selain Rasulullah. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada siapapun dari para wali sekalipun dalam perkataannya yang suci dari kesalahan, tidak ada, kecuali Rasulullah. Kecuali Rasulullah. Wali Allah setinggi apapun derajatnya akan sangat-sangat dimungkinkan ia jatuh dalam kesalahan dalam perkataannya. Nah, ini yang dimaksud hadis Nabi, ma minkum min ahadin illa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak ghairu Rasulillah. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, ghairun Nabi, selain Nabi. Redaksi lain yang hadis di depannya ghairu Rasulillah, ada riwayat lain ghairun Nabi. Wa hassanahu, dan telah menilai hasan akan hadis tersebut Al-Hafizul Iraqi, oleh Al-Hafiz Al-Iraqi. Fal waliyu, maka seorang wali Allah, mahma alat martabatuhu, sekalipun tinggi kedudukannya, yukhti'u, akan salah ia, fi ba'dil masailil far'iyyati, dalam sebagian masalah-masalah cabang agama, illa fi usulil aqidati, kecuali dalam pokok-pokok akidah. Wa nahwi dzalika, dan seumpama demikian itu, semua umpama demikian selain daripada sebagian al-masailil far'iyyah, ada kemungkinan mereka jatuh dalam kesalahan-kesalahan, kecuali dalam masalah akidah, bab akidah yang merupakan bagian pokok dalam masalah akidah. Wa ala hadza, dan di atas keyakinan inilah bahwa itu tadi wali Allah sekalipun tinggi derajatnya, dia tidak akan terbebas daripada kesalahan. Di atas keyakinan inilah kibarul qaumi, orang-orang terkemuka daripada kaum ahli tasawuf. Qala asy-syaikh, telah berkata asy-syaikh, seorang syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, idza 'alima al-muridu, apabila mengetahui al-muridu oleh seorang murid, minasy-syaikhi, dari seorang syekh, al-khata'a, akan kesalahan, fayunabbihu, maka hendaklah mengingatkan oleh al-murid hu, akan asy-syekh. Fa in raja'a, maka apabila kembali, rujuk oleh syekh tersebut dari kesalahannya, silahkan diikuti. Wa illa, dan jika tidak raja'a, jika tidak dia kembali dari kesalahannya, tidak mau menerima kesalahannya, falyakun, maka hendaklah murid tersebut ma'asyar'i, bersama syara', bersama syariat atau ajaran Allah dan Rasulnya. Pegang teguh ajaran Allah dan Rasulnya.
Nah, jadi dari perkataan Syekh Abdul Qadir Jilani ini difahami satu, bahwa seorang wali Allah setinggi apapun derajatnya, dia tidak mungkin terbebas dari kemungkinan salah dalam perkataannya. Yang kedua, dari perkataan Syekh Abdul Qadir ini juga difahami apa? Bahwa hendaklah seorang murid, seorang apa? Murid, apabila ia mendapati gurunya, syekhnya melakukan kesalahan yang menyalahi syara', yang menyalahi ajaran agama, falyunabbihu, hendaklah ini murid mengingatkan gurunya itu. Ingetin. Nah, kalau ternyata gurunya tersebut mau menerima kesalahan dan memperbaikinya, maka silahkan murid ini tetap ikut dengan syekhnya itu. Tetapi kalau ternyata syekhnya itu tidak mau menerima kesalahannya, tidak mau memperbaikinya, falyakun ma'asyara', maka hendaklah ini murid meninggalkan gurunya itu, memegang teguh ajaran syara'. Nah, ini perkataan sangat penting ini. Karena ada sebagian orang, dan ini menyesatkan, mereka mengatakan apa? Kata mereka, seorang murid di hadapan syekhnya, di hadapan gurunya, kal mayyit, seperti mayit. Sehingga kata mereka, gurunya ini memperlakukan muridnya itu sesuai apapun yang dia kehendaki, dibolak-balik mau diapain terserah. Dan si murid, kata mereka, tidak boleh protes kepada gurunya walaupun menyalahi syara'. Na'udzubillah. Nah, ini perkataan menyesatkan, pendapat rusak begitu ya. Nah, jadi yang harus menjadi patokan dalam cara beragama adalah syariat Allah, syariat Rasulullah, syariat Allah dan Rasulnya. Pegang teguh itu. Penting ini untuk dipahami. Nah, jadi jangan fanatik buta, gitu. Menyangkut hadis Jabir ini, ada sebagian orang yang fanatik buta, keras kepala, mengatakan bahwa makhluk Allah yang pertama kali diciptakan adalah Nur Muhammad, kata mereka. Walaupun sebenarnya itu tidak ada dasarnya, tidak ada hadis yang sahih menetapkan perkara tersebut. Tidak ada. Nah, lalu ada sebagian orang karena fanatik buta itu tadi, kemudian dia apa? Keras kepala, tidak mau menerima kebenaran. Dia mengatakan apa? Ini yang mengatakan Syekh Fulan, yang mengatakan Al-Habib Fulan, dalam kitab maulidnya, kitab maulid anu, yang mengatakannya Wali Fulan. Ini orang apa? Karena fanatik butanya itu kemudian apa? Tidak mau diluruskan, tidak mau dibenarkan. Fanatik terhadap gurunya, terhadap syekhnya, yang padahal syekhnya itu jelas telah melenceng, menyalahi syara'. Nah, penting ini untuk diingat. Saya bahkan pernah berjumpa dengan orang yang sudah saya nasihati. Ini orang, dia mengatakan, karena dari guru-gurunya, dia mengatakan bahwa Rasulullah, kata dia, mengetahui segala sesuatu yang diketahui oleh Allah. Na'udzubillah. Dia mengatakan tidak ada yang tersembunyi apapun dari Rasulullah. Na'udzubillah. Sehingga Rasulullah mengetahui apapun. Nah, ini keyakinan rusak, bahkan ini termasuk keyakinan kufur, karena mensejajarkan Rasulullah dengan Allah, sama juga dengan menyifati Rasulullah dengan sifat ketuhanan. Dan itu jelas menyalahi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah.
dalam banyak ayat Al-Quran. Misalkan di antaranya Allah menegaskan, wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum, kata Allah. Di antara penduduk Madinah, maradu, mereka ada yang membangkang, 'alan nifaqi, di atas kemunafikan. La ta'lamuhum, engkau wahai Muhammad, la ta'lamuhum, tidak mengetahui mereka. Nahnu, kata Allah, kami, na'lamuhum, mengetahui mereka. Kami yang dimaksud bagi Allah itu bukan artinya Allah banyak. Kami itu maksudnya untuk mengagungkan dirinya. Kata Allah, nahnu na'lamuhum, kami mengetahui mereka. Siapa saja orangnya. Karena itu dalam sejarah dicatatkan ada sekelompok orang-orang munafik yang bercampur dengan beberapa para sahabat Rasulullah dalam kemunafikannya. Rasulullah berprasangka baik bahwa dia itu adalah muslim mukmin. Padahal mereka mencari celah untuk memerangi umat Islam. Kalau Rasulullah tahu, Rasulullah diusir. Karena itu Allah berfirman, la ta'lamuhum, engkau wahai Muhammad tidak mengetahui mereka. Tuh, begitu. Ada banyak ayat Al-Quran semacam ini. Ada banyak. Contoh lain misalkan dalam Al-Quran firman Allah, Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Masya Allah, ini ayat tegas betul ini. Qul, katakan oleh wahai Muhammad, la ya'lamu, tidak mengetahui, ma fis samawati, oleh siapapun yang ada di langit. Siapa yang di langit? Para malaikat. Wal ardi, dan oleh siapapun yang ada di bumi, al ghaiba, terhadap perkara ghaib, illallah, kecuali Allah. Siapa yang ada di langit? Para malaikat. Siapa yang ada di bumi? Bangsa manusia dan jin, termasuk para nabi di bumi. Dalam hal ini yang mereka itu lebih tinggi derajatnya dibanding para malaikat. Oleh Allah tegaskan bahwa mereka tidak mengetahui segala perkara yang ghaib. Rasulullah mengetahui beberapa perkara yang ghaib yang diberitakan oleh Allah baginya. Tapi tidak semua perkara ghaib. Ada orang ngotot, itu dia. Saya kasih tahu ini ayat Al-Quran begini, ayat Al-Quran begini. Karena fanatik kepada gurunya mengajari dia bahwa Rasulullah mengetahui semua perkara yang gaib, ini akhirnya rusak orang akidahnya. Nauzubillah, nauzubillah. Saya sodorkan ayat Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang semacam ini. Misalkan yang berisyarat kepada bahwa tidak ada makhluk Allah siapapun dia yang mengetahui segala perkara yang gaib, termasuk Rasulullah dalam hal ini. Dalam Al-Quran misalkan disebutkan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, tidak ada satupun jiwa. Di sini disebutkan nafsun dengan lafaz nakirah. Artinya mutlak semua jiwa, tidak ada satupun jiwa yang mengetahui madza taksibu ghadan, apa yang akan dia kerjakan esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satupun jiwa yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Penyebutan nafas di sini mengandung makna apa? Menyeluruh, mutlak. Apalagi dalam hadis Nabi ada banyak riwayat-riwayat yang memberikan pemahaman bahwa Rasulullah tidak mengetahui segala perkara yang gaib. Misalkan di antaranya ada hadis diriwayatkan ada seorang yang kerjanya ngebersihin masjid di zaman Rasulullah, nyapu. Tiba-tiba malam meninggal, saat malam itu juga oleh para sahabat dikuburkan. Besoknya Rasulullah bertanya, kemana si fulan? Meninggal semalam, udah kita kuburkan. Kata Rasulullah, apa? Mengapa kalian tidak memberitahu saya? Kemudian Rasulullah mendatangi kuburannya, mendoakannya.
Belum lagi misalkan ada hadis Rasulullah mengirim banyak para penghafal Al-Quran ke perang Yamamah. Ke perang Yamamah. Yang mereka itu kemudian banyak yang gugur dalam medan perang. Banyak yang gugur. Sehingga Rasulullah sendiri dalam riwayat semacam menyesalkan. Tentu tidak menyesal dalam makna bahwa mereka kemudian wafatnya sia-sia. Mereka matinya mati syahid. Tapi maksudnya kalau mereka masih hidup, manfaatnya akan lebih besar mengajarkan Al-Quran kepada banyak orang. Ada dalam hadis banyaknya isyarat-isyarat kepada semacam demikian ini yang kesimpulannya bahwa Rasulullah tidak mengetahui segala perkara yang gaib. Rasulullah mengetahui beberapa perkara yang gaib, yang oleh Allah diberitakan kepadanya, tetapi tidak dalam seluruh perkara gaib. Penting itu untuk dipahami ini. Nah, jadi orang mengatakan bahwa Rasulullah mengetahui semua perkara yang gaib, ini namanya termasuk daripada ghulu, berlebih-lebihan. Sama juga dengan menyandangkan sifat ketuhanan kepadanya. Nauzubillah. Sebagian mereka mengatakan Rasulullah mengetahui segala perkara yang diketahui oleh Allah, kata mereka. Nauzubillah, keyakinan rusak gitu ya. Nah, termasuk itu tadi ada sebagian mereka yang berkeyakinan rusak mengatakan bahwa seorang wali Allah maka dia akan terpelihara dan terhindar dari segala macam bentuk kesalahan. Nah, ini keyakinan rusak ini. Keyakinan rusak. Karena ada sebagian mereka dengan pemahaman rusak ini kemudian apapun kalau gurunya mengatakan begini diikutin aja. Walaupun jelas-jelas menyalahi syara. Ini cara beragama yang tidak benar begitu itu. Nah, kembali lagi. Jadi terkait hadis Jabir ini, jangan kita ngotot, bersikukuh, keras kepala meriwayatkannya, menetapkannya dengan tujuan, kata dia misalkan untuk memuliakan dan meninggikan derajat Rasulullah. Rasulullah itu sudah sangat tinggi derajatnya dan itu diungkapkan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Tanpa harus meriwayatkan hadis yang palsu ini, hadis Jabir ini. Iya, jangan berlaku al-ghulu. Jangan berlaku ghulu, berlebih-lebihan yang hal tersebut dilarang dalam ajaran agama kita. Wallahu a'lam bishawab.